Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Angelina dengan NPM A1A025072. Saya dari kelas 2C dari S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan video tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Stay tune ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Angelina dengan NPM A1A025072. Saya berasal dari kelas 2C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena menjadi dasar pemikiran sekaligus pedoman dalam pengelolaan pendidikan. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat melihat bagaimana pendidikan itu dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan secara terarah dan sistematis. Baik, pertama-tama di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Filsafat Pendidikan dan Manajemen Pendidikan. Yang pertama-tama adalah tujuan dari pembelajaran tentang filsafat pendidikan ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah serta menjelaskan siapa didik mampu memahami manajemen filsafat dan kaitan dan mengenal aliran-aliran filsafat pendidikan. Baik, kita memahami konsep ke slide berikutnya, yaitu pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani nih, teman-teman, yaitu kata philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, bahwa filsafat ini dapat diartikan sebagai cara sistematis dan kritis guna mencari merupakan usaha manusia untuk berpikir secara siap dan realitas. Baiklah semuanya, mari kita lanjut lagi dengan arti dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan membahas tujuan pendidikan, peran pendidik, dan peserta didik, proses pembelajaran, serta nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya filsafat pendidikan ini, penyelenggaraan pendidikan memiliki arah yang jelas dan tidak berjalan tanpa tujuan. Kita lanjut lagi kepada slide berikutnya, yaitu fungsi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki beberapa fungsi yang penting nih teman-teman. Yang pertama, sebagai dasar dalam penentuan tujuan pendidikan. Kedua, sebagai landasan dalam penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran. Ketiga, sebagai pedoman bagi pendidik dalam bersikap dan bertindak. Keempat, membantu pendidik berpikir kritis dan reflektif terhadap praktik pendidikan. Dan itulah fungsi-fungsi dari filsafat pendidikan ini untuk kita pelajari ke depannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan ada 5, yaitu pertama idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga pragmatisme, yang keempat progresisme, dan yang terakhir adalah esensialisme. Setiap 5 aliran ini memiliki pandangan yang berbeda teman-teman mengenai hakikat, pengetahuan, tujuan pendidikan, serta peran guru dalam pendidik. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan aliran yang pertama, yaitu aliran idealisme. Aliran ini menekankan pada pembentukan nilai, moral, dan karakter peserta didik. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk manusia yang berakhlak dan berkepribadian baik. Dalam aliran ini, guru sangat berperan sebagai teladan. Sementara itu, aliran realisme menekankan pada kenyataan dan fakta yang objektif. Pendidikan berorientasi pada penguasaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang bersifat nyata dan logis. Dan selanjutnya adalah pragmatisme dan progresisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang.
Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Belajar tidaklah lagi hanya melalui teori, tetapi juga melalui pengalaman langsung yang bermakna. Nah, jadi itu teman-teman tentang filsafat pendidikan. Selanjutnya kita akan memahami tentang manajemen pendidikan. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Manajemen diperlukan agar suatu organisasi dapat berjalan dengan teratur dan terarah. Nah, selanjutnya adalah pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang pendidikan. Manajemen pendidikan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Dan ini saya akan menjelaskan tujuan utama manajemen. Tujuan manajemen pendidikan antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan, serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan manajemen yang baik, lembaga pendidikan dapat berkembang secara berkelanjutan. Dan saya bisa berikutnya ini ingin menjelaskan fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan meliputi 4 hal utama, yaitu perencanaan, perorganisasian, penanganan, dan pengawasan. Perencanaan berkaitan dengan penentuan tujuan dan strategi. Perorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab. Pelaksanaan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya, saya akan membahas teori-teori manajemen. Teori manajemen ada 3. Yang pertama adalah teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik menekankan pada efisiensi kerja dan pembagian tugas yang jelas. Teori ini menganggap bahwa produktivitas dapat ditingkatkan melalui pengaturan kerja yang sistematis dan terstruktur. Dalam pendidikan, teori ini tercermin dalam pembagian tugas guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua adalah teori manajemen hubungan manusia. Teori hubungan manusia menekankan pentingnya aspek sosial dan psikologis dalam organisasi, kepuasan kerja, motivasi, dan hubungan antar individu yang sangat mempengaruhi kinerja. Dalam lembaga pendidikan, hubungan yang harmonis antara kepala sekolah, guru, dan peserta didik sangatlah penting. Maka teori ini sangat penting di dunia pendidikan. Dan yang terakhir adalah teori manajemen modern. Teori manajemen modern memandang organisasi sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Pendekatan ini bersifat fleksibel dan kontekstual, serta menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, alias mengikuti perkembangan zaman. Teori ini banyak diterapkan dalam manajemen pendidikan saat ini. Dan materi yang akan saya bahas yang terakhir adalah hubungan filsafat dan manajemen pendidikan. Filsafat pendidikan sangat berperan sebagai dasar pemikiran dan penentu arah pendidikan, sedangkan manajemen pendidikan